kuat, ku kuat. Oh iya, ini. Hah? Biar ganti, maunya sih direndahin. Dan it's impossible, I know. Ini apaan? Kok tiba ada 334 sih? Dari mana tuh dia datangnya? Apa sih yang 334 itu? Jadi biasa lah ya. Aku nggak belajar ini kelewatan. Kita punya targini. Oh, 3 baru belakang itu balik.
agak aneh. La sol la si do re mi re. Kurang satu not aja. Do. Ya udah kita aja ngikutin. Enggak. Yang mana? Ke gitu. Iya. Ya udah bikin itu. Oh, Gimana nih? aku ngikutin song Lita. Oh iya udah. Ya udah ulang deh. Iya. Maksudnya dari mana tadi? Saya belum ngerti. Itu aneh, makanya gue bilang itu aneh. Udah gue ikut Kayak biasa aja. Ya biasa aja deh. Karena jemaat pasti juga akan biasa. Gitu aja ya. Oh, karena ininya itu aku di beatnya. do re Ini ditahan. itunya yang tengahnya itu. Ini aku ditahan. Terus di sini aku tambah not do ini. Jadi hanya orang beriman masuk surga gitu jadinya. Jadi kalau kakak nyanyinya hanya orang beriman masuk surga. Ya itu aneh, itu aneh. Makanya gue kayak Karena memang kalau di kita kan bisa Iya makanya harusnya lima ada titiknya. ada titik. Maksudnya mundur aja liriknya. Enggak, masalahnya kalau dimundurin nanti aku masa dia kan tinggal kayak itu aja sekarang cuma Nggak, lirik jadi doang. kepala ke-nya di sini ke-nya. Jadi ini ditahan masuknya Oh, iya. makanya suka mundur. Udah gitu aja ya. Ya ini maksudnya. Iya. Ini mah Hanya orang beriman masuk surga yang Iya. gitu aja ya. Oh ya. jadi nanti kalian mainnya satu Mundur. satu yang mau intronya apa satu not aja karena dia di dalam Oh, kalau pokoknya semua yang di tengah-tengah not pakai intro aja pakai intro. Udah 528 nih bro. Kasihan nih aku yang buta ini, buta nada, namun tak buta hati. ini buku logo 11. Iya.
yang di sini bisa nggak diturunin yang di gereja ini? Oh, ya udah deh, oke. Lanjut dulu guys. Ya udah udah. Jangan dulu. Ayo deg-degan nih.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita jemaat Huria HKBP Pasar Minggu, begitu juga yang mengikuti live streaming. Topik Minggu akhir tahun gerejawi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada hari Minggu, akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Hidup kita di dunia ini terbatas dan hanya sementara. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan agar dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melunasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal dia lagi. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya, kita bernyanyi. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di hadapan dalam anak kesayangan-Mu. Kasihani kami orang yang bersuka cita dan berdosa ini. Kini telah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 yang telah merabak di tengah bangsa kami. Banyak yang terpapar
dan tidak sedikit yang meninggal. Ya Tuhan, dari perjalanan waktu dan dampak pandemi tersebut pada kehidupan kami, seharusnya lah kami semakin mengenal dan mempercayai bahwa hanya Tuhanlah kehidupan dan juru selamat kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan, jika di tengah pandemi ini kami masih belum beroleh hati yang bijaksana dalam menghitung hari-hari kehidupan kami. Kasihanilah kami, janganlah murka-Mu turun atas kami. Ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan, sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ke-74 jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapanmu, di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menengok dia, dan semua bangsa di bumi akan menatap dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, pada Minggu ke-25 Dung Trinitatis, tanggal 21 November 2021. Topik Minggu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, atau ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. 01 Pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Setelah warta jemaat, kita dengarkan pesan atau tona dari Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. 02 Akhir tahun gerejawi 2021 dan mengenang jemaat yang meninggal. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 November 2021, adalah Minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang meninggal. Sehubungan dengan hari peringatan tersebut, gereja akan membacakan nama-nama jemaat yang meninggal periode 23 November 2020 sampai dengan 21 November 2021. 03 Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di ibadah pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus khusus kepada 2 anak jemaat. 04 160 tahun HKBP bersinar. Acara puncak 160 tahun HKBP bersinar akan diadakan sebagai berikut. Pada hari tanggal Kamis tanggal 25 November 2021, waktu jam 16.00 sampai dengan 20.00 WIB. Tempat The Grand Ballroom Sopo Del Tower, Jalan Mega Kuningan Barat 3, Lot 10, 1 sampai 6, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Yang akan mengikuti dari HKBP Resort Pasar Minggu yaitu Pendeta S. Simajuntak STH MM. Kita doakan kegiatan ini berjalan dengan baik. 05 rencana mulai rapat pembahasan program Huria dan Dewan-Dewan tahun 2022. Nomor 1, kegiatan pembahasan di rapat Parhalado, program Dewan Diakonia dan Marturia masuk pukul 18 WIB. Waktu tanggal 24 November 2021. Nomor 2, rencana rapat Huria tahun 2021 pada Minggu 26 Desember 2021.
06 Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. A. Tema Natal PGI KWI tahun 2021 adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Tema ini dapat dipakai di Natal yang akan diadakan di gereja HKBP Pasar Minggu. B. Rencana ibadah Natal dan Tahun Baru dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. C. Persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember, tanggal 12 Desember, dan tanggal 19 Desember 2021. Mari kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. D. Protokol kesehatan. 1. Untuk ibadah minggu dan perayaan. Untuk ibadah minggu dan perayaan-perayaan Natal, supaya setiap bangku di ruang ibadah hanya diduduki oleh 2 jemaat sebagai bentuk protokol kesehatan. 2. Saat ini belum diizinkan kur langsung di setiap ibadah, menunggu sampai dengan kasus COVID-19 benar-benar menurun. 07 Dewan-Dewan. 07.1 Dewan Koinonia. 07.1.1 Natal Keluarga Muda. Acara Natal Perdana Keluarga Muda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 dengan tema Gereja HKBP Pasar di tempat Gereja HKBP Pasar Minggu pukul 16.00 sampai dengan 18.30 WIB dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Adapun acaranya, ibadah Natal dan liturgi, tukar kado maksimum nominal 50.000, makan, goodie bag, dan door prize. Kami mengundang keluarga muda dengan usia pernikahan di bawah 15 tahun untuk dapat hadir langsung di gereja atau mengikutinya secara live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Bagi yang dapat menghadiri secara langsung, mohon melakukan pendaftaran kehadiran lewat telepon atau WA ke April Sihaloho dan Rio Situmorang. Nomor HP ada di warta jemaat. Pendaftaran ditutup tanggal 30 November 2021. Setelah warta ini, kita akan mendengarkan sosialisasi acara Natal dari keluarga muda. 08 Pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Frederick Man Natalio Situmorang, putra dari Bapak Alamson Situmorang dengan Ibu Dinar Marsauli Borsinaga. Alamat Jalan Gunung 1 nomor 30, RT 01 RW 03, wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Laura Octavia Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Benny September Pangaribuan dengan Ibu Masniari Boru Manurung. Alamat Perumahan Bintara 3 Blok C nomor 3, Bintara Jaya, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Pondok Kopi Resort Pondok Kopi Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 09 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 21 November 2021 sampai dengan 27 November 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Sekarang kami akan membacakan pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 535/D 8 Romawi DKI garing 11 Romawi garing 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan majelis HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Allah, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melaksanakan Sinode Distrik mulai dari Rabu sampai Kamis, tanggal 17 sampai dengan 18 November 2021 bertempat di Sopo Marpikir, Jakarta. Sinode distrik tersebut diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus yang menuntun semua peserta sinode distrik mengikuti sinode di dalam kasih dan kesatuan hati. Sinode distrik yang diikuti 154 orang dari 175 orang peserta sinode yang diharapkan hadir, berjalan di dalam terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, Filipi 2 ayat 2, dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Tema ini menjadi landasan pelayanan gereja mempersiapkan diri menyambut tahun 2022, yaitu tahun kesehatian atau Hasadaun Niroha di seluruh HKBP. Sinode distrik mengajak semua aras pelayanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyelaraskan program kerja dan anggaran gereja, mulai dari tingkat jemaat atau huria hingga resort sesuai dengan orientasi tahun kesehatian, sehingga kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa terwujud dalam berbagai pelayanan. Para peserta Sinode Distrik juga mempergumulkan dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Banyak warga, jemaat, dan pelayan gereja yang menderita hingga meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Jumlah orang miskin juga semakin meningkat di tengah-tengah bangsa kita akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Karena itu seluruh warga jemaat diajak untuk tetap teguh di dalam iman dan bertekun dalam doa kepada Allah serta disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi ini segera berlalu dari dunia ini. Peserta sinode mengapresiasi pelayanan distrik kita selama tahun 2021 dan kesehatan semua jemaat dan resort mendukung pelayanan distrik. Hal itu dapat dilihat dari isi berita pelayanan preses dan laporan keuangan yang dipaparkan dalam sinode tersebut. Seorang anggota jemaat yaitu Ibu Sondang Tiur Tampu Bolon juga mengapresiasi kinerja pelayanan distrik dan dengan sukacita menyumbangkan 1 unit mobil ambulans untuk meningkatkan pelayanan diakonia. Peserta sinode juga mengapresiasi kepedulian dan kesungguhan warga jemaat
dan pelayan gereja yang berkontribusi terhadap dana pensiun HKBP, sehingga HKBP dapat membayar sebagian hutang dana pensiun HKBP, dan kita berharap dapat melunasi sisanya sebesar 47.574.429 rupiah. Begitu juga dengan rencana pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dan pemenuhan tanggung jawab HKBP terhadap Sopo Marpikir HKBP. HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022, yaitu tahun kesehatian. Setiap gereja mengupayakan kesehatian sehingga terwujud kedamaian dan sukacita di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, Sinode Distrik telah menetapkan 3 agenda pokok Sinode Distrik, yaitu 1. Program kerja tahun 2022, 2. Anggaran program kerja tahun 2022, dan 3. Hasil kerja tim pengkajian klasifikasi resort. Untuk mewujudkan semangat kebersamaan pelayanan di distrik, Sinode Distrik juga telah menetapkan hasil rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2021 yang lalu untuk dilaksanakan di distrik ini. Demikianlah kami sampaikan pesan Sinode Distrik ini. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Marilah kita tetap teguh memelihara kesatuan, sebab kita mengetahui kesatuan merupakan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan merengkuh hal-hal yang lebih indah. Hendaklah kita menghayati firman Tuhan yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Jakarta, 18 November 2021. Teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik, MTH. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kepada panitia Natal Keluarga Muda, waktu dan tempat kami berikan untuk sosialisasi. Shalom. Yang kami kasihi, pendeta, parhalado, para situa, anggota dewan, dan juga yang kami kasihi, orang tua kami, jemaat lainnya yang hadir di sini, dan juga jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Saya Rio Situmorang, selaku Ketua Panitia Natal Keluarga Muda di Gereja HKBP Pasar Minggu, ingin menjelaskan sedikit mengenai Natal Perdana, Natal pertama Pengukuhan Keluarga Muda yang akan diadakan di hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 dari jam 4 sore sampai jam 6.30. Kami Panitia Natal mengundang jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya keluarga muda yang usia pernikahannya di bawah 15 tahun, untuk bisa menghadiri acara Natal di gereja ini ataupun mengikutinya secara live streaming di channel YouTube Gereja HKBP Pasar Minggu. Kalau usia pernikahan saya masih 8 tahun. Adapun acara Natal nanti akan diisi dengan ibadah atau kebaktian, liturgi keluarga, cross kado, pembagian door prize, makan malam, ramah tamah, pembagian goodie bag untuk anak-anak kita. Di tengah situasi sekarang, kami panitia
memohon kepada jemaat atau keluarga muda yang akan hadir di gereja ini untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, supaya kami bisa mendata jumlah yang hadir dan juga untuk keperluan lainnya. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi nomor telepon atau pesan WhatsApp yang ada di warta gereja. Dan kami akan memberikan Google Form atau list kehadiran untuk diisi siapa-siapa saja yang datang, dewasa atau anak-anak. Sebagai pengumuman yang baru dibentuk, kami sangat mengharapkan dukungan dan support dari jemaat, khususnya keluarga muda, untuk ikut mensukseskan Natal ini. Dan semoga tahun depan pengumuman keluarga muda ini akan resmi menjadi salah satu seksi atau bagian dari gereja HKBP Pasar Minggu, seperti seksi sekolah minggu atau seksi lainnya. Kami sangat berterima kasih kepada gereja, para pendeta di sini, dan juga Dewan Koinonia sebagai koordinator yang sangat kooperatif dan mempunyai ide untuk membentuk pengumuman keluarga muda. Acara Natal ini adalah gebrakan keluarga muda yang pertama, supaya kita bisa berkumpul dan mulai saling mengenal masing-masing keluarga muda. Pengumuman keluarga muda ini nantinya akan memiliki program-program yang diharapkan mempunyai visi misi keluarga muda zaman sekarang, zaman digital, di mana kami bisa tetap saling mengasihi, sharing kehidupan berumah tangga, bagaimana mendidik anak-anak kami, dan juga maju dalam pemikiran ekonomi dan pendidikan. Dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan subtema dengan sukacita Natal, mari kita eratkan rasa kekeluargaan di antara seluruh keluarga muda. Sekali lagi kami mengundang jemaat dan keluarga muda untuk hadir di acara Natal ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita tiba pada acara mengenang orang-orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi, mulai tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 21 November 2021. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri
serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ingatkanlah kami ya Tuhan akan akhir hidup kami, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita mendengarkan nama-nama jemaat gereja kita yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi. Amang-inang sekalian, saya akan membacakan jemaat yang meninggal berurut kalau foto dari kiri ke kanan. Yang pertama, Hisar Mangaratua Sibuya Ruas Ama, meninggal tanggal 26 November 2020, tutup usia 74 tahun, wilayah 15. 2. Erlina Borusiahan Ruas Ina, tanggal meninggal 28 November 2020, tutup usia 54 tahun, wilayah 1. 3. Dean Gevariel Star Aruan Ruas Dakdanak Bawa, tanggal meninggal 1 Desember 2020, tutup usia 1 tahun, wilayah 11. 4. Dani Sahala Maraden Marpaung Ruas Ama, tanggal meninggal 15 Desember 2020, tutup usia 47 tahun, wilayah 9. 5. Noftalio Olowan Pardomuan Sihombing Lumban Toruan Ruas Ama, tanggal meninggal 26 Desember 2020, tutup usia 88 tahun, wilayah 8. 6. Frans Volva Riando Sumbayak Ruas Naposo Bawa, tanggal meninggal 31 Desember 2020, tutup usia 30 tahun, wilayah 13. 7. Veronica Boru Hutajulu Ruas Ina, tanggal meninggal 7 Januari 2021, tutup usia 42 tahun, wilayah 13. 8. Bintoa Marlon Sitanggang Ruas Ama, tanggal meninggal 23 Januari 2021, tutup usia 71 tahun, wilayah 2. 9. Antoni Binsar Panal Dolok Saribu Ruas Ama, tanggal meninggal 13 Maret 2021, tutup usia 63 tahun, wilayah 5. 10. Japanji Lumban Batu Ruas Ama, tanggal meninggal 6 April 2021, tutup usia 61 tahun, wilayah 12. 11. Joni Simanjuntak Ruas Ama, tanggal meninggal 25 April 2021, tutup usia 61 tahun, wilayah 1. 12. Posma Harorusan Sinambela Ruas Ama, tanggal meninggal 7 Juni 2021, tutup usia 61 tahun, wilayah 4. 13. Situa Asminah Boru Situmorang Ruas Ina, tanggal meninggal 17 Juni 2021, tutup usia 73 tahun, wilayah 7. 14. Mukhtar Simarmata Ruas Ama,
Tanggal meninggal 9 Juli 2021. Umur 90 tahun. Wilayah 2. 15. Kristina Boru Silalahe, Ruas Ina. Tanggal meninggal 9 Juli 2021. Tutup usia 84 tahun. Wilayah 2. 16. Lambas Pikir Huta Barat, Ruas Ama. Tanggal meninggal 20 Juli 2021. Tutup usia 50 tahun. Wilayah 17. 17. Janete Putri Sora Boru Sidabutar, Ruas Dagdanak, Poso-Poso Boru. Tanggal meninggal 20 Juli 2021. Tutup usia 10 hari. Wilayah 13. 18. Lahat Rudolf Hutapea, Ruas Ama. Tanggal meninggal 31 Juli 2021. Tutup usia 68 tahun. Wilayah 13. 19. Waldemar Perin Simbolon Tinambunan, Ruas Ama. Tanggal meninggal 24 Agustus 2021. Tutup usia 81 tahun. Wilayah 2. 20. Oloan Nababan, Ruas Ama. Tanggal meninggal 1 September 2021. Tutup usia 67 tahun. Wilayah 12. 21. Arta Uli M. Boru Tampu Bolon, Ruas Ina. Tanggal meninggal 9 Oktober 2021. Tutup usia 52 tahun. Wilayah 4. 22. Hiras Panggabean, Ruas Ama. Tanggal meninggal 19 Oktober 2021. Tutup usia 49 tahun. Wilayah 11. 23. Amina Roselin Borsimatupang, Ruas Ina. Tanggal meninggal 5 November 2021. Tutup usia 79 tahun. Wilayah 11. 24. Egi Roida Natalia Boru Siahan, Ruas Laposo Boru. Tanggal meninggal 11 November 2021. Tutup usia 44 tahun. Wilayah 16. Demikian. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih,
Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau memelihara kehidupan kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam persekutuan kudus dalam ibadah pagi ini. Oleh para jemaat-Mu yang merindukan tempat kudus-Mu dan yang mengikuti secara live streaming di rumah maupun di tempat yang Tuhan layakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami yang kekal selama-lamanya, pujian dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu, serta penyertaan-Mu selama tahun jemaat yang kami lalui di tahun 2021 ini. Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu, pelayan untuk memasyurkan nama-Mu dan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai pada minggu ini, kami syukuri sebagai minggu akhir tahun gerejawi, dan dengan pengharapan yang sungguh-sungguh, Tuhan menghantarkan jemaat-Mu memasuki permulaan tahun jemaat yang baru, yaitu di minggu Advent yang pertama di hari yang akan datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pemilik segala kehidupan, pada minggu akhir tahun gerejawi tahun perhuriaun ini, kami mengingat dan mengenang saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Ama sebanyak 14 orang, Ina sebanyak 6 orang, Naposo Baua 1 orang, Naposo Boru 1 orang, Anak Baua 1 orang, Anak Boru 1 orang. Engkau ya Tuhan yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukakan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada ibadah minggu akhir tahun jemaat Parhuriaun ini. Hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berilah penghiburan bagi keluarga kami yang berduka cita. Jadikanlah hari peringatan ini membuat kami semakin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang kekal. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Tuhan sertai mereka, berikan mereka kesembuhan, agar kami kelak boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia yang mereka yang baru. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, juga kami berdoa bagi pelayan gereja-Mu. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan dan juga perayaan-perayaan Natal di hari yang akan datang. Kami berdoa bagi pelayan-Mu, kiranya dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Biarlah setiap pelayanan menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang pengasih, berkati setiap keluarga, pekerjaan bahkan pendidikan yang sedang dilalui dan ditempuh. Bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu yang kami butuhkan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kepemimpinan dan pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami masih mewaspadai pandemi virus corona yang berbagai varian. Engkau berkati dan lindungi kami. Ketika kami tidak yakin Tuhan, bantu kami menjadi tenang. Tolong kami menjangkau dengan hati kami ketika kami tidak mampu untuk menyentuh dengan tangan kami.
Tolong kami untuk mengasihi sesempurna mungkin, mengetahui bahwa kasih yang sempurna akan menghilangkan rasa takut. Kabulkanlah doa permohonan kami, ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat yang agung, yang dipermuliakan bersama dengan Engkau dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam dan selamat hari Minggu yang kami sampaikan yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming, dan terlebih kepada Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah kita di gereja kita pada saat ini. Pada minggu kita pada saat ini yaitu minggu akhir tahun gerejawi, firman Tuhan menyapa kita yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayap lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu kita hari ini inilah minggu terakhir bagi kita berdasarkan perhitungan tahun gerejawi yang kita lakukan di gereja HKBP. Sekaligus minggu kita hari ini adalah kita pakai sebagai momen untuk memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal mendahului kita dari dunia ini. Kita telah memperingatinya tadi dan kita telah mendengarkan ada sekitar 24 orang jemaat kita yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki minggu seperti ini
terbesit dalam benak kita bahwa segalanya pasti akan berakhir. Bahwa segalanya pasti akan berakhir. Dunia akan berakhir dan dengan sendirinya aktivitasnya pasti akan berhenti. Kita manusia tidak ada yang abadi. Sebab kita tidak kebal menghadapi masa akhir dunia ini. Kehidupan kita pasti akan berhenti. Perbuatan kita dan ucapan kita sendiri semuanya pasti akan berakhir. Di saat kita memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal pada saat ini, yang sudah lebih dahulu mengalami masa perhentian dari dunia ini, kita disadarkan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita pun pasti akan berhenti dari kehidupan ini. Untuk itu firman kita mengajak kita untuk mengabdi bagi Tuhan selagi masih diberikan waktu bagi kita. Inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini, agar kita sewaktu masih diberikan Tuhan waktu, kesempatan, bukan karena kita layak, bukan karena kita pintar, bukan karena ada kelebihan kita dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, tetapi karena masih diberikan kesempatan, maka kita pada saat ini, mari hidup kita ini selalu mengabdi bagi Tuhan selama masih kita hidup, diberikan Tuhan kesempatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini tidak lama, hanya sekejap. Ini yang mau diingatkan kepada kita pada saat ini, bahwa hidup kita ini tidak lama dan hanya sekejap. Ibaratkan kita membalikkan telapak tangan kita ini, kita tidak bisa merasakan bahwa hidup kita ini begitu lama, tidak. Tetapi hidup kita ini dikatakan hidup kita ini hanya sekejap. Tetapi namun kita diajak mengisi setiap kehidupan ini dengan perbuatan dan perkataan yang baik. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu sangat menentukan nanti pada hari Tuhan yang telah tentukan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, itulah yang akan kita terima nantinya sewaktu pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diminta pada saat ini supaya kita selalu berjalanlah dengan Tuhan. Sebab dialah yang mengawali hidup kita selama di dunia ini. Dialah yang menciptakan kita dari debu. Dialah yang memberikan kita napas kehidupan. Dialah yang memberikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan. Melalui segala ciptaannya kita kuasai. Dialah juga yang memberikan kita keselamatan dari dosa-dosa kita melalui kematian Yesus Kristus. Karena itu pada saat ini kita dikatakan, mari selama kita masih diberikan kesempatan, marilah kita berjalan dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Itu makanya dikatakan kita berjalanlah dengan Tuhan, sebab Dia akan mengawali hidup kita di dunia ini. Sebagai orang percaya, pasti kita tidak akan khawatir akan masa akhir. Ketika kita telah mengawali berjalan kepada Tuhan, pasti ketika dikatakan kita tidak akan khawatir, walaupun pada masanya akan berakhir. Sebab dia tidak memusingkan dirinya seberapa lama Tuhan akan memberikan kesempatan bagi hidupnya di dunia ini.
alai mang do taminang mulu dang mardala kita di pardalanan do rap do Tuhani pasti do kita saya mabir do pasti kita akan ketakutan, pasti kita akan penuh dengan kekhawatiran, terlebih di zaman kita pada saat ini ketika kita masih mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Pasti kita akan khawatir, akan takut. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama Tuhan, kita tidak akan pernah memusingkan diri kita seberapa lama Tuhan akan memberi kesempatan kita. Atau 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 1 kalender lagi dikatakan, kita tidak akan memusingkan itu. Tetapi kita akan sebagai orang percaya, kita lebih memfokuskan hidup kebersamaan. Hidup kebersamaan dengan Tuhan dengan waktu yang singkat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mempersembahkan seluruh kehidupan untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, masa akhir kita di dunia ini sekaligus mengantarkan kita memasuki awal yang baru bersama Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaannya di sorga nanti. Kita akan mengakhiri tahun gerejawi ini, namun sekaligus juga kita mempersiapkan diri kita memasuki awal tahun gerejawi yang baru. Karena itu, setelah kita mengakhiri tahun gerejawi dan kita akan memasuki tahun baru gerejawi, kita diminta pada saat ini, mari kita menyelidiki diri kita. Mari kita selidiki diri kita. Selama 1 tahun yang telah kita jalani kehidupan kita, terlebih kehidupan di dalam keluarga, kehidupan di dalam bermasyarakat, kehidupan dalam berbangsa, kehidupan dalam beriman, terlebih kehidupan di dalam persekutuan di gereja kita HKBP Pasar Minggu ini. Dikatakan selidikilah diri kita. Sudah bagaimana kesungguhan kita di tahun ini mengabdi untuk Tuhan melalui apa? Melalui gerejanya. Nunga songo dia kesungguhan kita mengabdi untuk Tuhan melalui gerejanya. Apakah pengabdian kita, saudaraku, hanya untuk pamer, hanya untuk pertunjukan supaya orang melihat kita? Wow. Tetapi yang mau diingatkan bagi kita pada saat ini bahwa yang mau kita lakukan adalah sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Karena itu marilah kita meningkatkan kesungguhan kita sebagai pengikut Kristus. Dengan apa? Mari kita bersukacita melayani. Baik itu melayani sebagai seorang suami, melayani sebagai seorang istri, melayani sebagai seorang anak, melayani sebagai seorang masyarakat di bangsa, dan melayani sebagai jemaat di gerejanya, melayani seorang sebagai peralano majelis di gerejanya. Inilah yang mau diingatkan bagi kita. Mari kita tingkatkan kesungguhan kita sebagai pengikut Kristus di semua pelayanan di dalam kehidupan kita, pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Sekaligus mari kita uji diri kita. Kita uji diri kita dan melakukan apa yang berkenan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita manusia di dunia ini hidup dalam waktu yang terbatas. Suatu waktu yang
direlatifkan oleh Tuhan. Waktu di mana tidak seorang pun yang tahu kapan kita akan berakhir. Yang pasti kita semua akan mencapai batas waktu tersebut. Karena itulah artinya semua kita sedang berbaris. Semua kita menunggu antrian, menunggu panggilan daripada Sang Pencipta itu, Sang Juru Selamat itu. Bukan karena tadi seperti saya katakan, bukan karena ada kelebihan kita, bukan karena ada kelayakan kita, bukan. Bukan karena kita sehat, bukan. Bukan karena kita mungkin pada saat ini sakit yang sudah bertahun-tahun, bukan. Tapi kita menunggu antrian, menunggu panggilan kita. 24 saudara kita dalam 1 tahun ini telah dipanggil oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, waktu untuk panggilan tersebut sangat ideal. Dalam setiap masa, bahkan usia setiap orang, baik itu anak-anak, baik itu anak remaja, baik itu naboso, baik itu orang tua, bahkan sampai dengan lansia. Karena itu saudaraku, ketika panggilan dari Sang Pencipta datang, tidak seorang pun dapat menolaknya. Tidak seorang pun yang bisa dapat menolak itu saudaraku. Tidak bisa kita mengatakan tunggu dulu Tuhan, masih ada tanggunganku. Tunggu dulu Tuhan, masih banyak pekerjaanku. Tidak, tidak ada kamus demikian bagi Tuhan. Karena itu saudaraku, demikian juga hidup kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sangat terbatas dan berada dalam murka dan kasih Tuhan. Dua yang mau ditujukan oleh Tuhan dalam firman ini. Bahwa hidup kita ini dikatakan kita berada di dalam murka, bisa, dan berada di dalam kasih Tuhan. Tetapi yang sangat penting kita pergumulkan adalah bagaimana supaya kehidupan kita di dalam kasih Allah. Supaya jangan di dalam murka Allah. Inilah yang mau kita renungkan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan bagaimana hidup kita supaya hidup kita ini di dalam kasih Allah. Bukan hidup kita di dalam murka Allah, tetapi di dalam kasih Allah. Oleh sebab itu, dalam hidup yang sangat terbatas ini yang dapat kita lakukan adalah selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Kita selalu waspada. Kita selalu berjaga-jaga. Kita menghitung hari-hari kita yang telah kita lewati. Waktu saat kita ini dan waktu yang akan datang. Sehingga kita dapat menjalani setiap waktu tersebut penuh makna dan penuh arti. Ini yang mau diingatkan kepada kita saudaraku. Selama kita masih diberikan waktu kita yang sangat terbatas ini, kita selalu waspada dan kita selalu berjaga. Mari kita selalu menghitung hari-hari yang kita lewati. Jam per jam, menit per menit, detik per detik, hari per hari, minggu per minggu, tahun per minggu, hari tahun. Mari kita selalu menghitung hari-hari kita. Karena waktu yang akan datang sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita tersebut dengan penuh makna dan penuh dengan arti. Karena itu Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang terus bergerak maju. Tidak pernah hari-hari yang kita jalani ini bergerak mundur. Tetapi hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang bergerak maju. Dan tidak akan pernah kembali jika sudah berlalu. Tidak ada pernah perjalanan hidup kita ini setelah
sudah bermaju, tidak akan pernah itu mundur. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini, dua daripada Musa. Pemazmur memohon supaya Tuhan mengajarkan supaya kita menghitung hari-hari sedemikian. Menghitung hari-hari artinya melihat hari-hari yang telah kita lewati. Yaitu hari-hari saat ini, hari-hari yang akan datang. Karena dengan menghitung, maka setiap orang akan melihat apakah hari-hari tersebut sudah dijalani dengan baik dan bermakna, ataukah hari-hari tersebut dijalani dengan sia-sia, selalu begitu saja. Ketika Tuhan mengajarkan kita pada saat ini yaitu menghitung hari-hari, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Molo saya tabilangi do amang do tawinang, disude partikian, disude aka ulauta, disude aka namasa di tonga-tonga ni ngoluta, disido leadong di debata rohana bisuk di tonga-tonga ni ngoluta. Rohana patas di tonga-tonga di ngoluta. Karena itu dengan memiliki hati yang bijaksana, kita sebagai manusia yang fana, manusia yang seperti rumput pagi, hari berkembang sore, dan sorenya yang berkembang layu dikatakan oleh firman Tuhan. Manusia yang akan kembali kepada debu dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh arti sampai waktu kita tiba dipanggil Sang Pencipta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari yang kita jalani saat ini adalah waktu pengasihan Tuhan. Waktu pengasihan Tuhan, dan Dia mendengarkan kita pada saat pengasihan itu. Pada waktu pengasihan, Tuhan saat ini rindukan pengampunan dari Tuhan. Itu makanya dikatakan berapa lama lagi ya Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan, sayangilah hamba-Mu ini. Inilah menunjukkan Musa memohon pengampunan Tuhan dengan menjalani pertobatan dan pembaruan hidup ini. Itu makanya saudaraku, selama masih diberikan kesempatan bagi kita, kita harus mengatakan kepada Tuhan dan kita memohon seperti dua daripada Musa ini. Berapa lama lagi ya Tuhan, sayangi hamba-Mu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Harus kita pertanyakan, berapa lama lagi Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ketika kita bertanyakan demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kebijaksanaan bagi kita. Ketika kita menjalani hari-hari yang diberikan kesempatan ini, maka hari-hari yang penuh kasih yang akan kita tunjukkan. Hari-hari hidup kita penuh dengan damai yang akan kita tunjukkan, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya dengan pengampunan Tuhan kita dapat bersorak-sorai di dalam hari-hari yang kita jalani. Sebab dengan pengampunannya kita memperoleh kasih setia Tuhan yang nyata dalam perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan kita. Ada sukacita setelah duka cita, dan ada kasih setia setelah hukuman, sehingga hari-hari dalam kehidupan kita menjadi hari-hari yang indah untuk kita lakukan, dijalani sampai waktu kita tiba dipanggil Sang Pencipta. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, menghitung hari-hari bukanlah berarti kita menjadi manusia yang pasif. Ketika kita menghitung hari-hari kita,
itu bukan menunjukkan kita menjadi manusia yang pasif, yang tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebaliknya, saudaraku, dengan menghitung hari-hari kita sedemikian dan memperoleh hati yang bijaksana, kita semakin bersungguh-sungguh di dalam karya dan pekerjaan kita melalui karya Allah kita. Selama kita masih siang, selama itu juga kita terus bekerja. Selama masih waktu diberikan oleh Tuhan bagi kita di siang hari, disitulah kita masih bisa kita lakukan bersungguh-sungguh, selalu berkarya dan bekerja. Selama masih siang tadi dikatakan, selama itulah kita juga harus bekerja. Selama itu juga kita harus berkarya untuk Tuhan. Di dalam melakukan pekerjaan, kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan, segala perkara akan dapat kita tanggung. Bekerja bersama dengan Tuhan, setiap perbuatan kita akan diteguhkan. Artinya, perbuatan tangan kita diberkati, menjadi berhasil dan bertahan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaklah kita pada saat ini adalah menjadi manusia yang bijak. Marilah kita menjadi manusia yang bijak. Marilah kita menjadi ciptaan Tuhan yang bijak. Artinya kita sadar bahwa hidup kita ini sangat singkat. Dan karena hidup ini sangat singkat, maka dikatakan mari kita mengisi hidup kita di dunia ini dengan sebaik mungkin. Jangan hidup kita ini menjadi sebuah hidup yang terus di dalam perselisihan. Tetapi mari hidup kita ini selalu di dalam perdamaian. Jangan hidup kita ini hanya selalu menjatuhkan orang lain. Tapi mari hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari hidup kita ini menjadi tongkat, pelita bagi orang lain. Itulah hidup kita yang diinginkan. Itulah hidup kita sebagai hari-hari yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Karena hendaklah kita menjadi manusia yang bijak. Selama masih diberikan oleh Tuhan kesempatan bagi kita, bijaklah hidup kita ini. Hidup ini sangat singkat, maka kita harus mengisi hidup kita ini di dunia ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita juga harus bijak mengenal murka Allah. Nasipata amang do taminang, nasipata nasotaboto do nadong gapeng murkani debata. Nasa adong do di bagasan dirita ay parholong do rohani debata. Ay dolo rah ate amang do taminang say tapio parmulak ni parjahati ido na di bangido debata te. Toy ma magulan na jahaton mahita. Tok ginay ba ido di mulak kita doon ba ido na di lubang dari bata. Gabi adong di bagas sa pikirata paholorohan di batay. Tidak pernah Allah murka, tidak pernah memberikan hukuman sehingga hidup kita ini sesuka kita. Songon dok nih halap par Jakarta sesuka gue nak. Sesuka kita. Karena begitu besar kasih Allah. Karena kasih Allah itu begitu besar. Biarlah hidup kita ini begini juga. Nanti ada saatnya mau bertobat inna. Pasti ada saat bertobat. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita harus selama kita masih diberikan kesempatan. Kita harus mengenal bahwa ada murka Allah. Tuhan itu ada murkanya. Walaupun Tuhan itu lebih besar kasihnya. Tetapi Tuhan ada murkanya. Sehingga
kita setiap saat memohon pengampunan Tuhan dan kita terus-menerus bertobat dalam kekuatan roh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita mengenal bahwa Tuhan itu ada murka Allah, maka kita akan memohon, Tuhan, baharui hidup saya. Tuhan, berikan roh kebijaksanaan-Mu menjalani kehidupan saya. Supaya selama saya diberikan kesempatan menjalani hidup ini, supaya murka Tuhan tidak jatuh kepada saya. Tetapi kasih Tuhan selalu menghampiri hidup saya. Inilah yang mau dikatakan bagi kita, saudaraku. Jika tidak bertobat, maka murka Tuhan menimbun murka atas diri kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, hati yang bijak akan melahirkan kesungguh-sungguhan untuk terus bekerja, untuk terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Molo adong do rohana patas rohani bagasan rohata. Molo adong do rohana bisuk di bagasan rohata. Om mana patubuhon dia mau kadongan di tonga-tonga di nguluta bahwa ngulut tahun sangat bersungguh-sungguh terus bekerja dan berkarya bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk keluargaku, bukan untuk diriku, tetapi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah visi dan misi hidup kita selama masih diberikan kesempatan bagi kita. Itu makanya dikatakan bagi kita menjadi berkat, menjadi garam, terang dunia kehidupan kita ini. Karena itu saudaraku, seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, Bapak Reformasi gereja kita. Saya akan bekerja seakan-akan Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Dan saya akan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan seakan-akan Tuhan akan datang esok hari. Dan jika Tuhan datang esok hari, saya akan menanam buah apel ini. Suku inna roh Tuhani, alai di sangaun ibana do mananom buah apel ini. Mananom nanti gani, anggo didok do tuhita diamang do taminana ti. Mula pitor di dokot do tuhita sugut nama roh Tuhani aman taulah ama unang maju taringot tu Tuhani roh nama bala sugut inna roh nama hali susuk sugut ado da parjolo na taulaon manipan aka artata do parjolo na taulaon menyimpan arta kita, menyimpan apa? Kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi Martin Luther tidak. Dia mengatakan ketika Allah datang besok, aku akan menanam masih apel. Dia bekerja. Dia melayani. Dia mengabarkan kabar sukacita di tengah-tengah di Golgota. Allah ini damang dodaiman, natape dia pada tikyot. Walaupun kita kurang sehat. Walaupun umur kita mungkin pada saat ini dia mau ke tua-tua demi. Ngatung macai gejang aka umur na pinaleon di debatato hamu. Dan ada GBI alasan tu kita. Laho paraton hatan di debata. Laho gabe sira do panodang di tonga-tonga ni portibion. Dan nagabe pasobota. Alai ikon hita do museng. Nagabe mabuan akasino dangi. Iko boy do songo si Martin Luther ini mananom apeli. Dia tetap bekerja. Anggo hita do daung. Wingot do pe amang do tabina hati. Diki masa ima tau sia pudu doloi. Molo par lagu boti mar porsehamu yo tamu do pe hati. Diki berita bocor manang neng pultak inna Indorayon hati. Yo tamu do pe. Ya do pe hamu tahisi. Aku tahu siapa polisi dope. Sudah paposea, parlagi budi, parlagi parbalige, dan salut lingkungan di naadong di Indorayon. Hebang sudah. Hebang menyelamatkan semua.
Tohodi itu kemanusiaan kita. Dau padau akaparmahan. Alaika bejot do dihita damang do deinang. Di tonga-tonga ni pernguluata si ganup ari. Hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tanpa memperhatikan orang lain. Jot do di tonga-tonga ni ngulut tahola maka holongi ngulut sendiri. Abeng ngulu ni ngulu di halat na porsia dan ngolan na makaholongi dirinya. Dia tidak hanya cukup mengasihi dirinya. Dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi dia harus bekerja untuk Allah. Demi kemuliaan Allah di tengah-tengah di dunia ini. Allah ni damang dot deinang naparpudi nang sidohonon. Mari de terpukul. Selamat menantikan Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Selama diberikan kesempatan bagi kita, mati kita, hidup kita ini selalu menantikan Tuhan. Maranatha Joko. Selamat Maranatha Madihita. Selamat hidup kita ini selalu menantikan Tuhan. Karena itu selama menantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ipangido tuhita amang dot taminang. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Mari dengan hidup menghitung hari. Dengan hati yang bijaksana. Ini akan membuat hidup yang terbatas ini menjadi penuh makna. Penuh arti. Penuh dengan rasa. Jangan hanya rasa tuh rasa. Jangan hanya rasa manis. Tapi harus ada rasa yang pahit. Rasa asin. Tetapi itulah dikatakan. Mari kita pada saat ini Mamang Dot Tamuinang. Pada saat ini dikatakan selamatlah bagi kita. Di minggu akhir tahun gerejawi ini. Dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Selamat Maranatha. Selamat menantikanku dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Kita nantikan Tuhan kita dengan waspada, dengan berjaga-jaga, dengan menghitung hari-hari, dengan hati yang bijaksana. Ini akan membuat hidup kita yang terbatas ini akan penuh dengan makna untuk kemuliaan Tuhan. Akan penuh dengan berkat, akan penuh dengan garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih kepada sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang Kau kuduskan ini Kau berikan masih kesempatan bagi kami untuk bersekutu dan memuliakan dan mempersembahkan diri kami. Datang ke gerejamu dan mengikuti ibadah walaupun melalui live streaming. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, di mana selama 6 hari kami bekerja. Kami melakukan segala aktivitas kami. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, persekutuan kami. Inilah bukti kami ya Tuhan, kami telah disertai Tuhan. Inilah buktinya kami Tuhan yang telah kami menerima kasih daripada Tuhan. Di mana selama 6 hari itu Kau jauhkan kami dari mara bahaya. Kau berkati ya Tuhan dan Kau berikan buah yang baik. Hasil daripada pekerjaan tangan kami. Pikiran kami. Sehingga kami bisa mencukupkan segala kebutuhan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan pada hari yang Kau kuduskan ini juga. Di mana sebagai minggu akhir tahun gerejawi di Gereja HKBP. Dan juga kami pakai ya Tuhan untuk sebagai minggu untuk memperingati daripada saudara-saudara kami yang telah Kau panggil selama 1 tahun ini. Inilah minggu memperingati saudara-saudara kami yang telah Kau panggil di dunia. Terima kasih buat firman-Mu
yang mengatakan bagi kami bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Hidup kami ini pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal, hanya Engkau ya Tuhan yang kekal. Karena itu Kau ajari kami untuk selalu menghitung-hitung hari kami. Yang walaupun pada saat ini ya Tuhan Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Bukan karena kami layak. Bukan karena kami ada kelebihan daripada saudara-saudara kami yang telah Kau panggil. Tetapi itu karena karya-Mu, dan itu karena masih ada pekerjaan yang ingin kami lakukan di dunia ini, di dalam kehidupan kami, di mana kami harus menunjukkan kasih-Mu sebagaimana kasih yang telah kami terima daripada-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami selalu menghitung hari-hari kami. Dengan menghitung hari-hari kami dapat roh kebijaksanaan daripada-Mu. Sehingga ketika menjalani kehidupan ini, maka hidup kami penuh dengan rasa. Rasa penuh dengan kasih. Rasa penuh dengan perdamaian. Rasa penuh dengan cinta kasih. Di mana kami melangkah, di mana kami bertempat tinggal, di situ ada kasih. Di situ ada perdamaian. Di situ ada karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu mampukan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu walaupun pada saat ini kami masih mengalami kehidupan kami di mana karena pandemi COVID-19 ini membuat kami penuh dengan ketakutan, membuat kami penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Kau ingatkan bagi kami selama kami hidup, bahwa kami ini selalu menantikan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua lansia. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka. Biarlah Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberikan segala keperluan mereka di dalam kehidupan mereka. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, saudara kami, para jemaat-Mu mungkin mengalami duka cita, mungkin mengalami kesukaran akibat daripada segala pekerjaan, mungkin daripada kurangnya kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan para jemaat-Mu. Tuhan akan memelihara dan memberikan segala kebutuhan yang akan Kau berikan kepada jemaat-Mu. Terlebih buat jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit dan berbaring di rumah sakit, bahkan di rumah sendiri. Mari Tuhan, dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, menjamah tubuh jasmani dan tubuh roh mereka, supaya mereka ya Tuhan dengan berpengharapan bahwa tanpa Tuhan tidak ada yang tidak mustahil di hadapan-Mu. Kami yakin segala sesuatunya pasti Tuhan akan melakukan mujizat kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tetapi kasih karunia-Mu tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Inilah doa dan pemujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat AKBP 820 ayat 1-nya sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita di bumi adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Hendaklah kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepada-Mu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.